Baik, Kak Gindo. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Paul, dan Engkau yang menolong juga para lektor yang akan membacakan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu semuanya Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami terus dekat dan tetap percaya memegang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami semuanya dan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Cinta. Firman Tuhan pagi ini ambil dari 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 27 nanti akan dibacakan oleh Ibu Nerliana. Selanjutnya Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37 nanti akan dibacakan oleh Ibu Sarma. Dimulai dari Ibu Nerliana, silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pak Edi, Bu Ambar. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, dan yang akan menonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian. "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menamakannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikut nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku.
tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allah? Ulang. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian. Terima kasih, Bu Nirliana. Silakan selanjutnya Bu Sarma, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 37, Bu. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan matamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab terus nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia?
raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjual itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian. Terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Nerliana dan Ibu Sarma. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya Gereja Megah dan Mewah yang akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya, buat kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, saudara. Gereja megah dan mewah tidak menjadi bagian. Jadi orang-orang yang mendapat firman Tuhan yang baru, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena saat mereka membangun gereja megah dan mewah, ya mereka tidak menanti-nantikan Tuhan, tapi menanti-nantikan show. Ya, mereka menanti-nantikan sebuah pertunjukan yang megah. Mereka berharap ada kelap-kelip lampu disko, saudara. Mereka berharap akan sesuatu sihir, ya, suatu yang menghipnotis mereka. Bukan lagi Tuhan yang mereka harapkan, tetapi sebuah pertunjukan. Karena di dalam gereja yang megah dan mewah itu, kemudian di sana sudah tidak ada lagi kasih dan belas kasihan, saudara. Di dalam gereja megah dan mewah yang ada cuman apa, saudara? Peraturan, ya. Bagaimana kita bersama-sama menjaga gereja dan megah dan mewah ini tetap bisa beroperasi, ya, dengan perpuluhan dan kolekte, ya. Juga bagaimana orang-orang yang show di atasnya, ya, bisa terjamin kehidupannya, ya, pengkhotbah yang lucu dan ginak-ginuk, ya, yang pakai pakaian parlente, juga para WL, singer, pemain musik, ya, yang dijamin kesejahteraannya, sehingga mereka bisa senang, ya, mereka juga nggak usah malu. Karena gereja megah dan mewah ini kalau Anda khotbah di YouTube, Anda cuma dikasih uang 500.000, saudara. Kalau Anda khotbah di gereja yang megah dan mewah, ya paling enggak Anda sekali khotbah dikasih 5 juta, sekali khotbah sudah minimum. Ya kan, itu aja gereja megah mewah, malu kalau enggak, saudara ya. Malah ada yang tarifnya 50 juta. Dan kalau dalam gereja
Karena operasional yang besar, dari mulai AC, karpet, perawatan, office boy, semua ya, termasuk bayar pemain musik segala, bayar pengkhotbah, maka mereka memerlukan kolektor dan perpuluhan yang besar, saudara. Dengan kolektor dan perpuluhan yang besar, mereka akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka lupa untuk melakukan kasih dan belas kasihan. Mereka lupa untuk berdiakonia. Ya, mereka lupa. Dan banyak sekali dari jemaatnya yang akhirnya terlantar, saudara ya. Dan banyak sekali yang kejadian akhirnya ya intrik politik di dalam gereja, ya, mereka bukan lagi mengharapkan orang-orang yang berkualitas secara iman, tapi akhirnya mereka cari orang-orang yang bisa berintrik dan berpolitik, ya, yang bisa membuat hati jemaat senang, ya, yang bisa membuat para donatur senang, saudara ya. Mereka tidak tahu lagi akan kebenaran, mereka takut melangkah dalam kebenaran. Itu yang terjadi, ya. Nah, Daud pernah ingin membangun bait suci, saudara. Daud ingin sekali membangun karena dia melihat tabut perjanjian yang betapa kudus dan mulia itu, ya, dahsyatannya itu sampai bisa nyamber orang, bisa mati, saudara ya. Bagaimana Tuhan tinggal di tenda sementara Daud tinggal di rumah mewah. Tetapi sebenarnya, ya, Tuhan tidak pernah tinggal di rumah manapun, saudara. Dikatakan dari tenda ke tenda, ya. Mengapa, saudara? Sebetulnya itu ada ditulis, ya, kalau Anda baca yang di Samuel itu ada ditulis dalam Yesaya 66 ayat 1 juga, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah mana yang hendak kau bangun, kotaku? Karena Tuhan tidak membutuhkan sebuah bangunan fisik, saudara ya. Tuhan tidak membutuhkan sebuah bangunan fisik yang dimana ia bisa berdiam. Kalau Anda melihat di dalam perjanjian lama, ya, 2 kali terjadi pembangunan bait suci, saudara. Dan setiap kali bait suci itu diresmikan, justru orang Israel itu kemudian dia tidak mendapatkan hadirat Tuhan lagi, saudara. Meninggalkan Tuhan. Baik bait Salomo, setelah bait Salomo diresmikan, wah, gegap gempita, saudara, yang luar biasa, saudara. Tapi terjadi kemudian penurunan kerohanian yang luar biasa. Mereka tidak lagi mencari Tuhan, tapi mereka mencari apa, saudara? Simbol-simbol kemewahan, kemegahan dari bait suci itu. Sehingga orang-orang itu terkagum-kagum, ya, datang, lihat, ya, dan dipamerkan bait suci itu, saudara. Tetapi mereka tidak menunjukkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memamerkan kemewahan bait suci itu, tetapi mereka tidak menunjukkan kualitas dari orang-orang yang ada di dalam bait suci itu, saudara. Ya, kemudian bait suci diruntuhkan, dibangun lagi sama Ezra Nehemia, saudara ya. Kemudian disempurnakan oleh Herodes, diperbesar, dibikin megah, saudara. Tapi sama, akhirnya mereka tidaklah menunjukkan kualitas dari orang-orang di dalam bait suci itu, ya, melainkan mereka menunjukkan betapa megahnya bait suci itu, saudara. Ya, mereka begitu bangga dengan bait suci itu, tapi mereka tidak menyadari kualitas di dalamnya. Makanya Yesus berkata, Pak, runtuhkan bait suci ini. Runtuhkan. Karena ketika orang terfokus kepada fisik bait suci dan segala ritual simbol di dalamnya, orang kemudian tidak fokus kepada Tuhan. Orang kemudian dia tidak mencari Tuhan. Dia akan pertahankan bait suci, batas demarkase, batas fisik, ya, ribut dengan batas suci, bait suci. Orang bisa dirajam batu gara-gara masuk ke ruang tabut perjanjian, saudara ya. Itu yang terjadi, saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata runtuhkan. Dan akhirnya runtuh beneran, ya. Tahun 70 runtuh beneran, saudara.
bait suci itu runtuh, habis lantak. Ya, kalau Anda lihat ya dari zaman Salomo, kemudian bait suci itu diruntuhkan di zamannya Nebukadnezar, saudara. Dari zaman Salomo itu tahun 966 sampai 586. Ya, kurang lebih 400 tahun ya, saudara ya. Kurang lebih 400 tahun. Yobel ya. Nyaris Yobel. Kemudian dibangun lagi ya, saudara, 70 tahun kemudian. Hanya 70 tahun kemudian ya, hanya satu generasi dibangun lagi, bait suci yang kedua. Ya, 400 tahun lagi, saudara ya. Kurang lebih 400 tahun. Kemudian 400 sampai 500 tahun ya masa Yobel itu ya. Kemudian dihancurkan. Setelah dihancurkan, apa yang terjadi, saudara? Sampai 2000 tahun nggak dibangun lagi, saudara. Ya, sampai 2000 tahun nggak dibangun lagi. Malah di atasnya dibangun Islam, Masjidil Al-Aqsa itu, saudara ya. Penguasa keji, pembinasa keji. Dibangun di atas bait suci, saudara ya. Itu yang namanya pembinasa keji, dibangun di atas bait suci, saudara ya. Berdiri di atas bait suci. Ya, di atas tanah suci, di atas tempat suci. Itu Masjidil Al-Aqsa itu, saudara ya. Pembinasa keji, kenajisan yang berdiri di atas ya, di atas bait suci, saudara. Dan tidak persis di atasnya, tapi di atasnya, tapi tidak persis di atasnya ya. Kemudian sampai sekarang, saudara, itu nggak dibangun lagi. Kalau Anda melihat para rasul itu, apakah para rasul kemudian dia mau mendirikan bait suci, saudara? Dari zaman pertama kali Pentakosta, Kisah Rasul 2, ya, dan Kisah Rasul 4 tadi ada 8.000 orang, bayangin, so, di Yerusalem itu 8.000 orang percaya, saudara ya. Belum termasuk yang laki-laki, yang perempuan. Jumlah penduduk Yerusalem itu kurang lebih saat itu ya, saudara, kurang lebih saat itu jumlah penduduk Yerusalem itu seluruhnya ya, itu kurang lebih 2 juta, saudara. Padat ya, penduduk kota yang sangat padat. Dan orang Kristen di situ ada sekitar 8.000 laki-laki. Artinya kalau dikali 4, ada sekitar 30.000, saudara ya. Banyak, saudara ya. Nah, kemudian rasul-rasul semua jadi martir, tinggal Yohanes di Efesus. Ada sekitar 100.000, saudara, orang Kristen di Efesus. Tapi tidak sekalipun orang-orang ini membuat sebuah bangunan yang namanya gereja, saudara. Tidak sekalipun mereka membuat sebuah bangunan. Di zaman para rasul, mereka tidak membangun sebuah gereja karena mereka pergi ke bait suci, saudara. Ke bait suci Yudaisme, ya. Yahudi, orang Yahudi, karena mereka orang Yudaisme, ya. Mereka pergi, ya. Mereka pergi ke bait suci yang sama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Tetapi ketika bait suci dihancurkan, ya, Rasul Yohanes dengan ratusan ribu pengikutnya, yang di Efesus saja 100.000, saudara, belum yang di Galilea, belum yang di mana, maka tidak ada inisiatif untuk membuat sebuah bait suci. Mereka berkumpulnya tetap di rumah. Tidak ada inisiatif sama sekali, saudara, untuk membuat bait suci atau sebuah bangunan yang namanya gereja. Enggak, saudara, karena mereka lah gereja. Mereka lah, setiap individu itulah gereja, saudara. Mereka mengalami banyak sekali mujizat dari zamannya Yohanes sampai dengan zamannya Polikarpus dan Irenaeus, saudara ya. Mereka hanya kumpul dari rumah ke rumah. Dan di situ ada banyak sekali mujizat. Ada banyak sekali cinta ya yang melimpah bagi para jemaat saling mencintai satu sama lain. Karena mereka tidak sibuk merawat bangunan fisik, saudara. Mereka punya uang yang melimpah. Ya, Paulus ngumpulin dari jemaat Makedonia, terus dikumpulin lagi dari jemaat dari kota-kota lain. Mereka bisa saling mengirim uang ketika ada bencana, ketika ada musibah, mereka kirim uang. Dan mereka bisa merawat. Ya, banyak sekali ya yang mendapatkan manfaat dari komunitas ini, saudara.
Coba Anda bayangkan dengan hari ini ya. Sejak tahun 300 dibangunlah gereja yang megah dan mewah. Sejak hari itu, saudara, banyak orang miskin di dalam gereja. Sejak hari itu gereja tidak lagi agresif berdiakonia, saudara. Ya, sejak hari itu mereka tidak lagi kemudian menjadikan Yesus sebagai teladan, tapi mereka menjadikan bait suci sebagai gereja atau bangunan visi gereja itu sebagai fokusnya, saudara. Sejak saat itu, saudara, bahkan sampai dengan hari ini lebih edan lagi, tambah edan lagi, saudara ya. Individual saja bisa membangun gereja yang megah dan mewah. Coba kalau gereja dan megah dan mewah ini dijual, saudara, buat kesejahteraan jemaatnya. Maka nggak ada orang miskin di Indonesia tanpa nggak usah ngurusin agama lain. Ya, apabila gereja-gereja di Indonesia dia menjual semua asetnya, maka sebenarnya nggak akan ada orang miskin di Indonesia. Nggak akan ada namanya orang nggak bisa sekolah di Indonesia, saudara. Serius, saudara ya. Mengapa? Karena saat itu orang-orang akan hidup di dalam limpahan. Ya, hanya gereja saja, saudara ya. Eropa itu dibangun dari uang gereja, saudara ya. Eropa itu dibangun ketika gereja itu keluarkan berbendara habis Perang Dunia Kedua, hancur semua seluruh Eropa. Dibom sama Amerika, dibom sama Jerman, saudara, remuk semua. Orang miskin itu banyak sekali di Eropa ya, tahun 1940 dari 1938, saudara ya. Dari 1938 itu kurang lebih sampai tahun 1950 itu banyak orang miskin, saudara. Tapi kemudian gereja buka lumbung-lumbung uangnya, saudara. Ya, buat kasih makan tiap hari, saudara. Orang datang ke gereja, ya, bukan cari Tuhan, cari makanan, saudara. Tetapi orang-orang itu kemudian di gereja mereka mendengar firman Tuhan. Dan banyak sekali kebangunan rohani di situ, saudara ya. Banyak sekali orang-orang bertobat di situ. Walaupun ada yang nggak bertobat, ya selalu ada. Dan akhirnya Eropa itu dibangun. Ya, seperti Anda lihat hari ini. Apakah Anda bisa membangun negara-negara Islam dengan begitu? Enggak, saudara. Siapa yang membangun negara-negara Islam? Inggris, Amerika, Eropa, saudara. Ya, karena mereka sedot itu minyaknya, habis sekarang minyaknya, saudara. Disedot sama Amerika, disedot sama Inggris, disedot sama Eropa. Disedot kalau udah habis. Sekarang Arab sekarang lagi pusing, saudara ya. Anda lihat ya bangunan-bangunan yang megah itu hanya kulitnya, saudara ya. Dalamnya udah nggak ada isinya. Bangunan-bangunan yang megah itu ya, itu sudah habis, saudara. Karena mereka sudah nggak punya lagi. Mereka mau jualan apa di sana? Ya, sehingga mereka mau tidak mau mereka harus kerjasama dengan Israel hari ini, saudara ya, Arab ini. Karena kalau enggak, mereka udah nggak punya apa-apa lagi. Orang-orang Arab ini banyak sekolah di Israel, saudara ya, orang Arab ini. Makanya saya kemarin ketemu sama, waktu saya di Laut Mati itu ketemu sama ownernya Nusantara TV itu loh, Nurdin Tampu Bolon, saudara ya. Saya ketemu sama mereka, kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, sayang sekali ya, sayang sekali Indonesia menutup hubungan dengan Israel. Padahal ada banyak sekali beasiswa di sini. Ya, ada banyak sekali. Yang nikmati siapa, saudara? Arab ini Palestina, yang dari Maroko, ya, yang menikmati dari India, yang dari Cina. Wah, mahasiswa Cina banyak sini, saudara ya. Mahasiswa Cina itu banyak sekali di sini. Sepanjang mata memandang itu, wah, Cina semua itu sudah yang ada di Haifa ini, saudara. Karena Israel, siapa saja yang mau buka hubungan dengan mereka, disambut dengan baik, saudara. Mahasiswa Cina ini ada yang sampai jadi dosen, saudara ya. Ada yang sampai jadi dosen di sini. Ya, mereka tinggal dari 2016, mereka tinggal dari lama ya, mereka jadi dosen. Indonesia, kasihan ya, saudara ya. Karena belagu sih. Tapi sama ya, gereja-gereja menutup pintunya bagi orang-orang miskin, saudara. Bahkan ada beberapa gereja di Amerika, ketika terjadi bencana besar, gerejanya itu ya, ada sebuah gereja karena baru ganti karpet, saudara ya. Karena baru ganti karpet,
Maka si pengungsi ini nggak boleh masuk ke gereja, menolak. Lalu pengungsi-pengungsi ini pergi kemana? Ke masjid, saudara. Konyol sekali, saudara ya. Konyol sekali. Padahal perintah Tuhan Yesus ya untuk menampung semua orang-orang asing, ya, memberikan tumpangan. Itu perintah Tuhan berkali-kali. Kalau Anda lihat di dalam semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berilah tumpangan. Malah Paulus berkata berilah tumpangan, Petrus berkata berilah tumpangan, Yohanes berkata berilah tumpangan satu sama lain. Ya, bahkan di dalam Ibrani juga dituliskan ya, berikanlah tumpangan. Siapa tahu itu malaikat yang datang. Tapi ini si Joel Austin ditutup gerejanya gara-gara baru beli karet baru, saudara. Saya sampai kaget, terperanjat itu, saudara ya. Nah, itu, saudara ya. Bagaimana dengan gereja Anda masing-masing? Apakah gereja Anda menutup? Kadang-kadang saya sedih, saudara ya. Gereja itu punya lapangan parkir yang begitu luas ya, yang hanya dipakai kalau hari Minggu saja. Gereja-gereja besar, ya rata-rata, ya gereja-gereja besar yang punya gedung sendiri, itu rata-rata punya lapangan parkir yang begitu luas, yang hanya dipakai hari Minggu, saudara. Lalu Senin sampai Sabtunya dikosongin. Kosong lompong lapangan itu, saudara. Mengapa tidak dipergunakan untuk menampung orang-orang miskin ya? Supaya jangan ada gelandangan di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Solo. Kenapa ya? Itu kadang-kadang saya masih nggak habis pikir, saudara ya. Ya, kalau kalau gerejanya di hotel, ya saya nggak bisa ngomong ya, saudara ya. Tapi kalau Anda lihat ya, gereja-gereja punya lapangan parkir yang besar, tetapi kenapa di kota-kota ini mereka tidak menampung dari Senin sampai Sabtu itu, saudara? Ya itu tadi, karena mereka akhirnya tidak fokus kepada Tuhan Yesus, tapi fokusnya kepada bagaimana melindungi gereja dengan aset-asetnya. Kalau ditanya, saudara ya, mengapa gereja ya tidak buka 24 jam, tapi ditutup, saudara? Karena apa? Takut nanti keyboardnya hilang, takut nanti ada yang hilang di situ, saudara ya. Makanya gereja dikunci. Gerejamu gimana, saudara? Buka 24 jam apa dikunci, saudara? Nah, ini kan seharusnya rumah Tuhan kan terbuka sepanjang masa. Bahkan cari Tuhan nggak usah di rumah Tuhan. Lah kalau gitu ngapain kamu bikin gereja? Nah itu kadang orang mau debat kusir itu ya. Kan Tuhan, saya bilang begitu ya, mengapa gereja harus dikunci 24 jam? Terus orang bilang, kenapa harus datang ke gereja malam-malam? Kalau orang lagi tidak bisa berdoa di rumah, lagi kacau, lagi mau bunuh diri, dia lari ke gereja. Tuhan bisa temui di mana-mana. Lah kalau gitu juga sama saja, kenapa kalian hari Minggu pergi ke gereja? Kan Tuhan ada di mana-mana, kalian nggak perlu ke gereja. Itu orang berdebat kusir. Kan orang mesti pergi ke rumah Tuhan. Ayatnya di mana orang pergi ke rumah Tuhan? Pergi ke bait suci Salomo atau bait suci yang ada di Yerusalem yang dimaksud, tapi bukan pergi ke gereja, gedung gereja. Karena apa, saudara? Karena para rasul juga tidak pergi ke gedung gereja. Ya, bahkan sampai Rasul Yohanes bahkan baru tahun 300 kita pergi ke gedung gereja. Karena sebagai simbol dari agama, simbol dari perkumpulan yang akhirnya merusak iman kita justru, saudara. Lucu ya, gereja itu. Makanya saya rasa mungkin itulah sebabnya Tuhan memakai orang-orang Islam ini ya, memakai kelaknatan dari orang-orang Islam ini, menghalangi Anda untuk bikin gedung gereja, supaya iman Anda terpelihara dengan sempurna. Makanya corona kemarin itu memang luar biasa ya. Jadi musim corona itu banyak orang kemudian teruji imannya loh, saudara. Ya. Makanya saudara, kita fokus dengan perbuatan baik. Kita fokus bagaimana kita yang adalah gereja melakukan perbuatan yang baik. Bukan fokus dana itu dihabiskan untuk hal-hal yang fisik. Fokus hal-hal uang itu dihabiskan untuk membangun sebuah bangunan yang megah dan mewah. Tapi biarlah semua kolektor, semua uang yang terkumpul dalam komunitas kita itu ya untuk kesejahteraan, supaya jemaat jangan sampai ada yang miskin nggak bisa makan. Ya, tentu saja dia harus dalam komunitas kita. Kalau enggak ya kita juga mana tahu, saudara ya, harus ada dalam komunitas kita. Nah, kalau Anda nggak ikut doa pagi, gimana kita mau nolong?
Anda ketua pagi aja apa namanya on off belajar, kita nggak tahu saudara ya. Supaya jangan ada sampai kekurangan di antara kita. Kalau sampai orang di dalam komunitas tetangga ada kekurangan, kita semua diberkati saudara. Yang ada tinggal apa? Tinggal mujizat. Karena kita menjadi mujizat bagi sesama kita. Ya, kita selalu menjadi mujizat bagi sesama kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Indo.